Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat. Kali ini aku mau ngajakin kalian buat ngikutin aktivitas aku lagi teman-teman. Biasa ya, aktivitas di dapur. Dan aktivitasnya itu ya sama aja sih kayak aktivitas kalian sehari-hari. Karena emang kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga tuh lebih kurangnya tuh sama ya teman-teman. Cuman bedanya mungkin kalian tuh nggak di videoin. Nah bedanya di sini aku videoin kayak gitu. Cuman nggak semua sih kegiatan aku videoin ya teman-teman. Pokoknya ya tergantung aja gitu ya. Ini kalian lihat ya teman-teman betapa berantakannya dapur aku. Karena Masya Allah ya, sekarang tuh kan emang kegiatan aku lagi agak padat ya Cila gayanya ya. Jadi kadang tuh ya kalau misalnya badan aku capek di malam hari, aku nggak beresin gitu dapur. Aku nggak cuci piring gitu. Jadi palingan malam tuh ya udah gitu ya. Kalau cucian piring aku biarin aja. Di pagi hari kayak gini barulah aku bersibuk-sibuk untuk ngurusin semuanya. Namanya kita manusia ya teman-teman, nggak selalu semuanya itu bisa kita selesaiin gitu ya dalam waktu yang kita mau. Kadang itu kita pengen nyelesain tapi kondisi badan gitu ya yang nggak memungkinkan, atau mungkin kita yang kayak mungkin bener-bener kayak nggak sanggup, capek gitu-gitu ya. Atau juga mungkin keadaan anak-anak juga yang bikin kita tuh kadang nggak bisa nyelesain semua pekerjaan kita dalam waktu yang udah kita tentukan gitu. Kayak aku teman-teman, aku tuh sih berharapnya pagi-pagi tuh benar-benar udah tenang gitu ya, nggak ngurusin lagi nih yang namanya cucian piring. Tapi ya mau gimana ya teman-teman, berhubung tadi malam tuh aku tuh ada latihan senam gitu ya, dan aku tuh sampai rumah tuh udah capek, jadi ya udah aku nggak beresin dapur. Kemarin juga habis aku masak di sore hari, aku tuh cuman nyuci piring sedikit doang, maksudnya sedikit doang yang besar-besar aja gitu ya, kayak perwajanan gitu yang aku cuciin gitu teman-teman, karena itu yang bikin sumpek kan untuk di area wastafel. Dan setelah masak tuh aku juga langsung gercep buat pergi latihan sore gitu ya teman-teman, untuk latihan senam gitu. Karena kadang tuh teman-teman ada waktunya latihan senam itu di sore, latihan bersama gitu, dan malam harinya kita latihan per grup karena kan lombanya nanti tuh per grup gitu ya. Jadi kadang malam hari kita latihan per grup gitu buat ngafal gerakan, plus juga lagi mikirin variasinya gitu. Ya buat lomba lah ya, cuman nggak lomba yang gimana-gimana sih. Karena juga ini kan senamnya tuh senam lansia, jadi kayak kita juga gerakannya menyesuaikan dengan lansia, dan pastinya juga kayak variasinya menyesuaikan juga dengan para lansia. Oke deh teman-teman, ini aku lanjutin dulu ya. Ini aku mau nyuci piring dulu. Cucian piring tuh sebenarnya nggak terlalu yang banyak-banyak banget. Cuman karena dia itu besar-besar, jadi kayak kelihatannya itu banyak dan kelihatannya itu kayak padat gitu ya di sini. Padahal sebenarnya mah enggak ya. Ya kalau misalnya di wastafel ya gitu ya teman-teman, cucian piringnya nggak terlalu banyak aja, kayak kelihatannya tuh udah penuh, udah sumpek, dan kayaknya itu bener-bener banyak banget gitu ya cucian piringnya. Tapi ya teman-teman, sekarang ini alhamdulillah Pak suami tuh juga udah sering bantuin aku nyuci piring. Setelah sekian lama dapur aku ini selesai ya teman-teman, karena kan aku tuh dulu bangun dapur itu sekitar habis lebaran gitu ya. Nah jadi ini kayak udah setahunan teman-teman, dapur aku tuh baru sekarang ini loh teman-teman aku dibantuin sama Pak suami nyuci piring. Ya karena memang kan aku sekarang tuh ngikutin kegiatan di sini gitu ya, kayak senam ya, biar aku tuh nggak suntuk aja sih teman-teman di rumah, cuman apa ya, cuman ngurus anak-anak, pokoknya cuman di rumah aja terus cuman ngonten, kadang tuh kan capek juga, jenuh, lelah gitu. Jadi biar seimbang gitu, makanya aku tuh juga ikutan senam gitu ya, ikutan lomba senam gitu buat 17 Agustusan. Dan Pak suami sih dukung aja, dia tuh support aja. Makanya pas aku mungkin kayak kecapean gitu ya, dia yang bantuin aku buat nyuci piring gitu teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya bersyukur banget punya suami yang pengertian dan pastinya ringan tangan dalam membantu pekerjaan istrinya. Karena aku tuh pergi senam teman-teman, aku kan ngajakin anak-anak gitu ya, jadi anak-anak tuh bisa sekalian main. Mereka tuh bener-bener happy banget kalau misalnya aku ngajakin mereka tuh pergi ke tempat senam gitu teman-teman. Oke deh, di sini aku lanjutin ya. Ini aku mau masak nasi dulu teman-teman. Ini aku masak nasinya nggak terlalu banyak ya, pokoknya masaknya sesuai aja dengan anggota keluarga aja. Ini aku tuh cuman masaknya tuh 1 takaran gitu sih,
satu takaran tempat beras aku gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak banyak karena ini ya buat makan malam ya teman-teman, buat makan kok makan malam, buat makan siang aku plus juga makan malam nanti gitu. Nah kalau Pak Sami kan makan siangnya udah dibawain bekal, jadi ya makan siang tuh nanti kan cuma aku, terus sisanya buat makan malam ya. Jadi nggak bolak-balik masak biar nggak boros listrik ya teman-teman. Kadang tuh ya teman-teman kalau misalnya aku tuh pengen buru-buru gitu ya masaknya, kadang tuh aku suka masak nasi itu pakai air panas gitu loh teman-teman, karena kalau misalnya dia itu udah pakai airnya tuh air panas, dia tuh lebih cepat mendidihnya dan pastinya juga lebih cepat gitu untuk matengnya. Cuman kalau aku slow ya udah aku masak nasi biasa aja pakai air yang biasa gitu, pakai air keran gitu. Jadi ya memang agak lebih lama gitu sih nungguinnya. Oke, ini aku lanjutin buat nyapu-nyapu juga pastinya di dapur. Ya namanya pagi hari ya teman-teman, keadaan dapur tuh pasti nggak yang serapi itu. Karena tadi tuh aku juga udah sempat bikinin sarapan buat anak-anak juga. Jadi ya emang dapurnya tuh agak sedikit kelihatan kotor dan juga pastinya banyak pasirnya ya teman-teman. Nah itu tuh motor aja tuh belum aku keluarin teman-teman, karena aku tuh sebenarnya males gitu ya ngeluarin motor, apalagi kalau misalnya aku tuh belum ada belum ada plan mau kemana-mana gitu. Nah biasanya motor pun nggak keluar kalau aku emang nggak ada kemana-mana gitu. Tapi karena sekarang itu hampir setiap sore aku latihan senam, jadi nanti aku keluarin motor itu ya sore aja gitu, pas mau berangkat aku keluarin motor, aku panasin kayak gitu. Ya udah gitu, kalau misalnya aku nggak pergi-pergi ya motornya ya di rumah aja gitu teman-teman. Nah aku lanjutin ya teman-teman, mumpung ini tuh cuacanya lagi bagus gitu, terus juga semangatku juga lagi bagus. Aku mau ngerebus air dulu, walaupun keadaan cuaca itu benar-benar panas cetar membahana ya. Tapi ya mau gimana ya teman-teman, kalau ditungguin sore, lebih sore lagi nanti pasti bakalan lebih cetar lagi panasnya. Jadi ya udah sekarang aja teman-teman aku rebus airnya gitu ya. Siapa tahu nanti tuh cuacanya yang kayak gini tuh malah tiba-tiba dadakan hujan, karena emang cuaca itu benar-benar gak bisa ditebak gitu ya. Jadi kayak benar-benar harus gercep daripada nanti tuh nungguin malah tiba-tiba hujan, dan pastinya gagal ya ngerebus air, dan ujung-ujungnya ngerebus air di kompor yang bakalan bikin gas itu boros. Nah ini aku nyalain dulu apinya. Ada nggak nih di antara kalian yang kemungkinan nggak bisa nyalain api kayak gini? Boleh tulis di kolom komen ya. Dulu aku tuh juga nggak bisa teman-teman ya. Pokoknya dulu tuh waktu kecil gitu aku tuh sering banget disuruh mama tuh kadang ngerebus air, masak nasi kalau misalnya dia pergi ke sawah gitu. Nah aku tuh bener-bener kesusahan banget yang namanya nyalain api. Bahkan kadang tuh pakai minyak tanah gitu kan teman-teman buat nyalain api. Kadang minyak tanahnya itu udah habis banyak, tapi apinya tetap nggak mau hidup gitu. Tapi kalau sekarang tuh ya alhamdulillah lebih gampang ya, karena mungkin ya udah tua juga kan. Kalau dulu kan masih kayak anak-anak gitu. Karena kan dulu orang tua tuh sering banget pergi ke sawah, kadang ke sawah kami atau ke sawah orang lain. Jadi kadang dia tuh nitipin pesan nanti pulang sekolah masak nasi gitu ya, atau masak air kayak gitu. Jadi nanti pas ibu pulang tinggal masak lauk aja kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya aku udah ngerebus air satu dandang kayak gini ya teman-teman, itu tuh bisa tahannya tuh 2-3 hari ya. Tapi kalau kayak sekarang itu emang minum itu agak boros ya, karena kan cuaca tuh panas banget, jadi kayak bolak-balik haus. Jadi kadang tuh kayak 2 hari sekali tuh pasti aku ngerebus air minum. Cuman kalau misalnya aku males ngerebus di luar, jadi kayak dalam seminggu itu misalnya aku ngerebus air itu dalam seminggu itu 3 kali. Jadi 2 kalinya aku ngerebus di luar, 1 kalinya ngerebus di kompor. Ya biar nggak terlalu capek banget gitu ya. Tuh misalnya di saat lagi mager misalnya kan. Karena kan yang namanya ibu rumah tangga nggak yang selalu ya moodnya itu bagus setiap harinya. Dan nggak selalu juga kan kita tuh rajin ya teman-teman. Jadi kadang pasti ada rasa-rasa magernya. Begitu juga aku, makanya ya udah kalau pas lagi mager ngerebus airnya itu ya di rumah aja gitu ya. Aku pakai dandang yang kecil atau yang sedang gitu. Aku ngerebusnya itu palingan kayak 2 kali gitu. Nah di sini sambil nungguin air minum ya teman-teman, aku tuh juga nyambi buat bersih-bersih ini sampah-sampah yang ada di halaman belakang ini, biar enak juga dipandangnya ya, karena kan ini tuh bersebelahan langsung sama tanahnya tetangga dan halamannya itu bersih. Jadi aku minder ngeliat halaman aku tuh kalau banyak sampahnya, jadi aku bersihin juga.
Alhamdulillah teman-teman, air tinggal nungguin mateng doang, dan ini halaman belakang juga udah kinclong. Dan next di sini aku mau ngangkatin jemuran pakaian aku dulu karena alhamdulillah ini tuh udah kering ya di sore hari kan. Jadi ini tuh tadi aku tuh udah tidur siang juga barengan anak-anak. Pokoknya ini udah sore aja ya teman-teman. Tinggal ngangkatin jemuran pakaian aja. Aku tuh nyucinya tuh tadi malam ya teman-teman, jadi pagi-pagi banget aku udah gercep ngejemurin pakaian ya. Sebenarnya sih ini tuh tadi siang aja kayak zuhur gitu, itu tuh sebenarnya udah bisa diangkat ya, pakaiannya udah pada kering semua. Cuman karena aku tuh tadi tuh tidur ya udah deh gitu ya, ketiduran, alhasil pakaiannya nggak inget gitu ya buat diangkat. Makanya ya udah ini sore hari banget ya baru aku angkatin jemuran pakaian aku. Yang posisinya di sini tuh aku udah selesai masak, udah selesai beres-beres, nyapu depan belakang tuh udah selesai. Jadi tinggal ngangkatin jemuran pakaian aja. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di videoku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa ya tinggalin komennya dan tinggalin juga subscribe dan nyalain loncengnya ya teman-teman. By the way, yang mau follow Instagram aku atau Facebook aku nanti aku sematkan untuk namanya itu di description box ya. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Assalamualaikum, bye.